Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Putri Osatunasana dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa, Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan rencana bisnis atau bisnis plan saya. Sebelumnya, saya akan menyebutkan konten-konten yang akan saya bahas dalam presentasi saya ini. Yang pertama itu ada gagasan kreatif bisnis, lalu pasar dan pemasaran, strategi pemasaran, analisis produksi, proses produksi, rencana pengembangan usaha, analisis keuangan, analisis dampak dan risiko usaha, analisis lingkungan bisnis atau SWOT, dan produk yang akan dihasilkan. Kalau begitu, kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada gagasan kreatif bisnis atau alasan kenapa saya memilih bisnis ini. Plushie adalah salah satu jenis boneka berbahan dasar kain, kulit, atau lainnya yang diisi sehingga berbentuk dan empuk. Pada umumnya, boneka plushie ini dibentuk agar menyerupai karakter. Misalnya karakter binatang seperti kucing, domba, atau kelinci. Contoh lainnya yaitu karakter kartun seperti Shaun the Sheep, Totoro, Pikachu, dan lain-lain. Dalam bidang kerajinan, boneka plushie semakin populer setiap harinya. Namun, antara buatan pabrik dan buatan tangan, terdapat banyak perbedaan. Plushie yang dibuat di pabrik pada umumnya memiliki desain yang tidak mendetail dan tidak rapi agar bisa menghasilkan produk massal yang bertujuan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan plushie buatan tangan cenderung memiliki kualitas yang tinggi, desain yang rapi dan mendetail serta dibuat dengan penuh perhatian karena produsen yang memiliki passion dan bertujuan untuk memuaskan pelanggan. Selain menggunakan bahan berkualitas dan proses yang akan dilakukan dengan teliti, pembeli juga akan bisa merequest karakter yang diinginkan untuk plushie mereka. Produsen akan membuat plushie sesuai dengan yang diinginkan pembeli dan akan mengkonfirmasikan dengan pelanggan mengenai desain yang telah dibuat sebelum plushie dibuat. Poin yang kedua adalah pasar dan pemasaran. Dalam poin ini yang akan dibahas adalah produk yang akan dihasilkan, gambaran pasar, dan target pasar yang akan dituju. Untuk produk yang akan dihasilkan adalah plushie handmade atau boneka buatan tangan. Gambaran pasarnya itu akan dilakukan melalui media sosial, seperti Twitter dan Instagram, dan penjualan lewat aplikasi toko online seperti Shopee. Lalu, target pasar yang dituju adalah orang-orang per individu, orang dengan usia 15-28 tahun, orang dari kalangan sosial menengah hingga atas, dan juga orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli, memiliki media sosial dan atau aplikasi toko online. Lalu, poin berikutnya yang ketiga adalah strategi pemasaran. Tahap-tahapnya meliputi yang pertama pembuatan boneka plushie buatan tangan, lalu pengembangan usaha, memanage toko online, menetapkan harga sesuai dengan kerumitan desain boneka, dan kegiatan promosi melalui media sosial. Lalu poin yang keempat adalah analisis produksi, yang meliputi yang pertama adalah menyediakan bahan dan peralatan, yang kedua membuat desain dan mengkonfirmasi desain kepada pelanggan, yang ketiga, pemotongan kain. Keempat, menjahit boneka. Kelima, memasukkan dakron ke dalam boneka. Yang keenam, menutup jahitan boneka dan merapikan jahitan-jahitan yang terlihat. Lalu yang terakhir adalah produk yang dihasilkan. Poin yang kelima adalah proses produksi. Dalam poin ini akan mencakup bahan-bahan dan langkah-langkah yang akan dibutuhkan untuk pembuatan plushie. Untuk bahan-bahannya akan membutuhkan bahan-bahan seperti kain, dakron, benang, peralatan jahit, gunting, penggaris, spidol, dan lain-lain. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah membuat desain plushie, yang kedua membuat pola, yang ketiga menjiplak pola di kain, keempat menggunting kain, kelima menjahit detail di kain, 6 menjahit kain, yang ketujuh memasukkan dakron ke plushie, yang kedelapan menutup jahitan akhir, lalu terakhir adalah memasukkan ke kotak kemasan. Untuk poin berikutnya yang keenam adalah rencana pengembangan usaha. Dalam poin ini akan mencakup pembahasan mengenai strategi pemasaran, strategi produksi, strategi organisasi dan SDM, dan strategi keuangan. Untuk strategi pemasarannya akan mencakup mengenal konsumen, melakukan promosi, membangun komunitas, interaksi aktif dengan menggunakan akun untuk promosi, melayani dengan ramah dan terbuka. Untuk strategi produksinya, hanya menggunakan bahan yang berkualitas dan melalui proses produksi yang memperhatikan detail
agar pelanggan puas. Untuk strategi organisasi dan SDM, pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang dapat dipercaya dan terampil, membatasi jumlah karyawan, mengawasi kerja karyawan secara berkala. Lalu yang terakhir, strategi keuangannya adalah membuat laporan alur kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, membuat keuangan secara rapi dan rinci. Berikutnya adalah poin ketujuh, analisis keuangan. Dalam tabel ini adalah rencana keuangan yang akan digunakan untuk bahan baku pembuatan boneka atau plushie yang meliputi bahan-bahan seperti kain, dakron, benang, peralatan jahit, aksesoris, penggaris, dan spidol. Di sini tercantum harga, satuan, dan jumlah untuk masing-masing bahan bakunya, yang akhirnya akan menjadi sekitar Rp855.000. Lalu poin yang ke-8 adalah analisis dampak dan risiko usaha. Analisis ini akan memfokuskan terhadap dampak terhadap masyarakat sekitar, dampak terhadap lingkungan, analisis risiko usaha, dan antisipasi risiko usaha. Untuk dampak terhadap masyarakat sekitar diperkirakan akan meliputi dampak pemasaran, dampak produksi dan teknologi, dan juga dampak SDM. Untuk dampak terhadap lingkungan akan menghasilkan dampak produksi dan teknologi. Lalu untuk analisis risiko usaha, risikonya adalah yaitu yang pertama, sulitnya mendapatkan kepercayaan dari pelanggan saat baru memulai. Lalu yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Untuk antisipasi risiko usahanya, kami bisa menyertakan sampel produk dan menjual ke orang terdekat saat baru memulai, lalu memperkerjakan karyawan dan bekerja sama, dan juga strategi produksi yang efektif. Poin yang ke-9 adalah analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Untuk yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan bisnis ini bisa meliputi kualitas produk yang tinggi, desain dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan, dan juga mendapatkan kepercayaan dari komunitas online. Lalu yang kedua adalah kelemahan atau weaknesses, yang bisa meliputi waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk, risiko pengiriman produk melalui jasa ekspedisi. Lalu ada peluang dan opportunities, yang meliputi hal-hal seperti loyalitas dan kepercayaan pelanggan, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, dan juga media hiburan yang sedang populer. Lalu yang terakhir adalah ancaman atau threats. Bisa meliputi turunnya daya beli masyarakat, sulitnya mendapatkan bahan yang berkualitas, dan juga perusahaan plushie besar. Untuk poin ke-10 yang terakhir ada produk yang akan dihasilkan. Berikut ada gambar-gambar dari produk yang akan dihasilkan. Untuk gambar pertama adalah pola dari boneka yang akan menjadi langkah pertama dalam pembuatan boneka. Untuk gambar kedua ada potongan kain yang sudah digunting sesuai dengan pola yang telah dibuat. Lalu yang ketiga adalah proses saat menjahit boneka tersebut. Untuk gambar yang keempat adalah saat memasukkan dakron agar boneka bisa menjadi empuk. Dan yang terakhir adalah saat boneka sudah jadi dan akan dikemas. Sekian presentasi bisnis plan saya yang merupakan bisnis plan untuk Plushie Handmade. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.